Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita mau belajar lagi, apalagi dalam bagian family unboxing, membongkar keluarga. Dan membongkar keluarga ini kita akan belajar suatu kasus tertentu atau pengalaman dari saya memberikan konseling, ataupun saya akan membahasakan masalah yang saudara berikan. Kita akan lihat dari banyak sudut dan berupa saran, bukan keharusan, untuk saudara pertimbangkan. Saya sekali lagi harus mengatakan bahwa karena ini keluarga Indonesia, anggota keluarga Indonesia itu bisa anak-anak atau anak muda atau remaja, atau bisa ya orang dewasa atau bahkan sudah tua. Dan perannya ada yang mungkin masih anak-anak atau sudah suami atau istri, bahkan sudah kakek atau nenek dengan peran yang baru sebagai mertua. Sehingga saya seringkali memanggil saudara, kamu, gitu ya, atau bapak, atau dan segala macamnya. Karena saya mencoba menyentuh akan semua orang. Jadi jangan bingung dengan panggilan yang saya sampaikan. Saya bisa lompat ke sana kemari. Kita akan belajar family unboxing. Dan kali ini menarik. Kali ini saya munculkan suatu kerinduan, suatu keinginan, bahkan sesuatu yang membuat orang frustasi. Berasal dari satu peristiwa kecil. Saya masih memakai nama samaran. Yang pria adalah Bejo dan istrinya Mawar. Bejo dan Mawar ini sudah menikah lebih dari 16 tahun. Anak mereka 3. Dan si Mawar dan si Bejo ini punya beberapa masalah sih. Tetapi masalah yang menyeruak naik adalah di antara mereka berdua. Pertanyaannya sama, karena mereka bertemu dengan saya berdua. Bejo yang menceritakan kejengkelannya kepada istrinya atas sikapnya kepada anak-anak. Dianggap Bejo, istrinya ini mamah yang kasar buat anak-anaknya, emosional. Sedikit-sedikit ngomel, dan maksa anaknya. Dan kemudian Bejo cerita lagi. Punya kebiasaan, yaitu berpihak kepada keluarganya lebih lagi dibandingkan dengan rumah tangganya, keluarganya sendiri. Artinya si istri ini kalau bicara soal papa mamahnya, adiknya, atau iparnya, bahkan lebih membela sana daripada keluarganya sendiri. Lalu tambah lagi beberapa masalah yang lain. Di antara mereka berdua, si Bejo ini merasa bahwa Mawar ini tidak mau mendengarkan, keras kepala. Nah, saya dengarkan dari sisi Bejo, hampir 15-20 menit cerita. Belum berbusa sih, tapi cerita. Kemudian Mawar sama. Dia katakan, aku ini hampir frustasi Pak, ngadepi suamiku. Kita pakai nama Bejo tadi. Aku hampir frustasi Pak. Dari awal pernikahan tidak berubah. Egois Pak, menang-menangan Pak. Kalau diajak ngomong nggak mau. Diajak ngomong serius tidur. Nanti kalau dia ngobrol dengan teman-temannya, senang bisa tertawa, senang-senang begitu. Begitu sampai rumah dia cemberut sama saya, marah sama saya. Selalu begitu Pak. Dan saya nggak mengerti. Salah saya itu di mana? Anak-anak yang harus dicereweti. Tapi dia nggak setuju.
Dia dari dulu tidak berubah. Mawar dan Bejo punya 3 anak. Sudah jalani pernikahan 16 tahun. Dan pertanyaannya sama. Pergumulan saya sama. Apakah aku bisa mengubah pasanganku? Apakah aku bisa mengubah pasanganku? Jangan-jangan ini juga masalah kalian. Atau frustasi kalian. Dan dari pengalaman dan pengamatan saya belum sampai pada penelitian baru pengamatan. Saran saya kepada pasangan suami istri yang menginginkan merubah, bisa mampu merubah, mengubah pasangannya. Saran saya, tinggalkan sikap itu. Tinggalkan keinginanmu untuk mengubah pasanganmu. Loh Pak Yos ini gimana? Pak Yos ini nggak konsisten. Katanya suruh belajar dan berubah. Tapi mengapa tidak boleh mengubah pasangan? Saya katakan, mari ibu bapak sekalian, hai kalian anak-anak muda, hai bapak ibu yang sebagai orang tua dan mertua, mari belajar dan berubah. Ini adalah seruan saya kepada pribadi. Bahwa kamu anak muda belajar dan berubah dong, latihan dong. Bangun keterampilan hidupmu dong, mandiri dong. Bangun caranya membangun hubungan yang baik. Kamu dan kalian yang sudah menikah, saya katakan, ayo belajar berubah dong. Siapa? Kamu, dirimu sendiri. Ada perenungan, ada kesadaran, ada tekad, ada niat, kemudian mulai berubah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua dan mertua. Setelah belajar tentang keluarga Indonesia ini, kemudian ada 1-2 topik yang memberikan kesadaran bahwa oh ternyata aku tidak bisa intervensi ya sembarangan ya, walaupun mereka tinggal di rumahku. Kalau ibu bapak sekalian belajar dari situ, belajarlah dan berubah. Tapi siapa? Ya bapak ibu sekalian, masing-masing. Tetapi kalau mengharapkan pasanganmu berubah dan engkau merasa harus mengubahnya, saya sarankan sisihkan hal itu. Sisihkan hal itu. Mengapa? Engkau tidak akan bisa mengubah pasanganmu. Tidak bisa. Pak, mengapa tidak bisa? Ada banyak hal yang membuat saya menyimpulkan engkau tidak bisa mengubah pasanganmu. Hal yang mendasar, karena perubahan itu dimulai kesadaran. Dari kesadaran diri ini, baru kemudian seseorang melihat bahwa, oh aku ini salah, oh aku ini kurang, oh aku ini harus berubah. Baru kemudian berubah. Kesadaran diri ini penting. Tapi kesadaran diri ini muncul dari dirinya sendiri. Jadi mau diberitahu dari luar kayak apapun, apalagi kalau dia tidak peduli, dia menutup telinganya, menutup hatinya, selesai sudah. Pak kok selesai maksudnya? Ya dia tidak akan sadar. Kalau tidak sadar, ya tidak berubah. Jadi perhatikan bahwa kesadaran diri ini muncul dari dalam diri seseorang. Pak, bukankah bisa kesadaran diri itu muncul dari nasihat, dari teguran besar, dari satu peristiwa? Benar. Tetapi penentunya bukan peristiwanya, bukan nasihatnya, bukan peristiwa besarnya. Tapi yang bersangkutan. Pak, contohnya apa? Perhatikan nih. Saya menggambarkan ada orang naik pesawat. Orang naik pesawat yang naik pesawat sekitar 140 orang.
satu pesawat. Ada anak-anak, ada bujang, ada orang yang sudah menikah, ada orang yang sudah punya cucu. Naik pesawat. Mereka naik pesawat yang sama, kemudian akan mengalami hal yang sama karena satu pesawat. Contoh, dalam perjalanan di udara, tiba-tiba mengalami turbulensi. Ada udara kosong, kemudian pesawat bisa tiba-tiba turun gitu. Terus bisa pulih lagi, kemudian mulai jalan lagi dan goyang. Lihat respon masing-masing. Lihat kesadaran diri yang timbul. Yang anak-anak tertawa. Yang anak-anak tertawa, senang. Asik ya, kenapa? Dipikir dia mainan. Pak, mengapa begitu? Masa ada yang begitu? Saya pernah mengalami. Jadi ketika satu keluarga pergi ke Surabaya, lalu pesawatnya bukan pesawat besar, lalu mengalami goyang begitu, anak saya malah ketawa. Lucu ya Pak. Sementara kami orang tuanya juga, hati-hati loh nak, tapi dia ketawa aja. Bisa nggak terjadi? Sangat bisa. Lihat, apakah anak ini sadar bahwa ini berbahaya loh, ini bisa mencelakakan loh. Belum muncul kesadarannya. Anak muda yang berangkat pergi ke suatu tempat dan sebelumnya dia bertengkar dengan ayahnya atau ibunya. Begitu marah dia, lalu dia pergi. Goncangan di pesawat membuat dia sadar. Aku ini bisa mati dan tidak ketemu dengan papa mamaku lagi. Muncul kesadaran. Sementara anak muda yang lain di pesawat yang sama, goncang yang begitu luar biasa dan cuek aja. Alah sudahlah, paling aman-aman aja. Apakah peristiwa goncang itu membawa kesadaran kepada yang bersangkutan? Belum tentu. Dan banyak lagi respon dari orang tua atau kakek nenek itu. Beda. Jadi belum tentu satu peristiwa menimbulkan kesadaran yang sama. Karena saya berpijak dari hal ini, makanya saya katakan, jangan ngimpi mengubah pasanganmu. Ada cara yang lain. Bukankah saya harus berdoa buat dia? Oh ya, saya menginginkan perubahan dalam hidupnya. Oh ya, tapi kalau perubahan hanya karena kamu, lupakan. Karena ada banyak hal. Apa saja Pak? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.